Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan malam Natal. Setelah melewati masa-masa sulit, masa pandemi, yang efeknya sebenarnya masih terasa sampai hari ini, kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita bisa bersama-sama merayakan malam Natal. Setelah hampir 3 tahun, tampaknya juga malam hari ini gereja kembali dipenuhi oleh Anda sekalian. Sekilas pandang, kalau saya hitung, kalau gereja ini penuh, balai paroki penuh, yang di Terop juga penuh, itu setidaknya berarti ada 800 orang. Dan itulah salah satu tanda lahiriah bahwa tampaknya memang kita sungguh-sungguh mau bersuka cita dan bergembira karena Tuhan berkenan hadir dan senantiasa mengingatkan kehadirannya kepada kita. Peristiwa Natal
adalah sebuah kenyataan yang terjadi di dalam sejarah keselamatan kita. Natal adalah tanda bahwa Allah sungguh mengasihi kita, manusia apa adanya. Dan karena itulah Tuhan pun hadir dengan cara yang amat sederhana. Kalau sekarang banyak orang membuat replika gua, kandang, atau apapun bentuknya, masing-masing menurut situasi, kebudayaan, selera. Tetapi satu hal yang hendak ditunjukkan dengan itu semua sebenarnya adalah bahwa kita dibawa pada visualisasi yang paling kelihatan tentang kehadiran Tuhan di dalam bentuknya yang paling sederhana. Maka saudara sekalian, cinta Allah kepada kita itu bukanlah sebuah harapan palsu, tetapi kenyataan dan kepastian di dalam diri Yesus Kristus. Dalam bacaan yang kedua tadi kita bersama-sama mendengarkan bagaimana Paulus kepada Titus menggarisbawahi realitas keselamatan kita. Ia mengatakan, saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kalau dulu Allah telah berbicara melalui para nabi, maka kini Allah berbicara melalui Yesus Kristus puteranya. Dan dialah yang menunjukkan kepada kita secara nyata kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita semua. Kasih ini, rahmat ini adalah sungguh-sungguh anugerah gratis dari Tuhan. Tidak ada jasa kita, tetapi semata-mata karena Allah memang sungguh mengasihi kita. Saudara sekalian, maka apa yang selayaknya kita lakukan untuk menerima kasih karunia yang tidak lain adalah Kristus sendiri? Di dalam kelanjutan suratnya pada bacaan yang kedua tadi, Santo Paulus mengatakan, kasih karunia Allah telah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Maka saudara sekalian yang terkasih, Santo Paulus dengan jelas mengatakan kepada kita, tanggapan kita untuk menerima kasih karunia itu tidak lain adalah pertobatan kita, sehingga kita layak menerima Yesus yang mengantar kita masuk ke dalam zaman keselamatan ini. Pertobatan, atau dengan bahasa yang sederhana, tadi Santo Paulus mengatakan, rajinlah berbuat baik. Saudara sekalian, itu artinya bahwa pertobatan membawa kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi kita yang kerap kali bisa menjauhkan kita dari Allah. Hanya lewat pertobatan, maka kita bisa semakin dibantu untuk hidup lebih bijaksana, lebih bersikap adil, dan berharap untuk senantiasa bersatu dengan Yesus Kristus. Dia yang membebaskan kita, yang menguduskan kita dari segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Maka sungguh pertobatan mengajak kita untuk semakin terbuka kepada Kristus. Apa yang diucapkan oleh Santo Paulus mengingatkan kita agar kita
berani senantiasa memohon rahmat iman, pengharapan, dan kasih yang semakin tulus kepada Bapa di surga. Saudara sekalian, maka kita sungguh perlu membuka diri kita bagi kasih karunia yang sudah Tuhan curahkan ini. Kalau kita merasa, kita mengalami bahwa hidup kita kerap kali masih diliputi oleh kegelapan dan dosa, inilah saatnya untuk bagi kita semakin membuka diri kita bagi kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita bisa melihat terang, maka kita dibawa pada keselamatan itu. Yesaya di dalam bacaan yang pertama tadi mengatakan, terang itu adalah terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Dan terang itu kita pahami di dalam iman Kristiani kita tidak lain adalah Yesus sendiri, karena Yesus pun mengatakan kepada kita, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perayaan Natal yang kita mulai malam hari ini adalah perayaan terang atas cahaya, karena kita mau sungguh-sungguh memfokuskan diri kita, perhatian kita kepada Kristus Sang Terang Hidup yang sejati. Saudara sekalian, realitas keselamatan yang Tuhan wartakan juga dengan jelas kita dengarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Setelah di dalam bacaan pertama janji Tuhan benar-benar dipenuhi, yakni seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, bahkan dijuluki lambang pemerintahan ada di atas bahunya, penasihat Allah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gelar-gelar ini semuanya sekarang kita pahami di dalam diri pribadi Kristus. Maka di dalam bacaan Injil, realitas keselamatan ini kembali ditegaskan. Yesus sungguh datang ke dunia dan lahir dalam sebuah keluarga. Maka figur keluarga kudus Nazaret yang senantiasa hadir di dalam visualisasi kandang Natal, gua Natal, membawa kita semua pada kesadaran bahwa Yesus sungguh benar-benar manusia, tetapi sungguh juga benar-benar Allah. Allah yang hadir di dalam kehidupan kita manusia. Benar-benar Allah karena memang Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Benar-benar manusia karena Ia lahir dari perawan Maria. Semua warta kelahiran Yesus adalah kenyataan. Saudara sekalian, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana kenyataan ini disaksikan oleh para gembala sederhana. Dan merekalah saksi kelahiran Yesus yang secara sederhana hadir di Bethlehem. Dia hadir di sana, Dia hadir senantiasa, Dia hadir hari ini dan selamanya bagi kita. Saudara sekalian, pada malam Natal ini kita semua mendapat kekuatan untuk semakin percaya kepada Tuhan, sebab kasih Allah sungguh-sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus. Maka mari kita sambut kasih karunia Allah ini dengan semangat iman dan kepercayaan kepada Tuhan Allah Bapa kita. Selamat Natal, selamat merayakan di dalam sukacita, di dalam damai dan sejahtera, bersama segenap keluarga, sahabat, kenalan, dan siapapun yang dengan Anda bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita bawa damai, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita di dalam juga hidup kita sehari-hari, kepada siapapun yang kita jumpai, dan di dalam setiap kesempatan yang kita alami. Semoga semangat Natal, damai dan sejahteranya, kemuliaan Tuhan yang diturunkan bagi kita, membawa kita semakin dekat dengan Allah, membawa keluarga kita dan seluruh ikatan persaudaraan, jalinan relasi, kekerabatan, mungkin juga pekerjaan,
Dan apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari sebagai seorang Kristiani menjadi juga tanda kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Selamat Natal bagi Anda, damai dan sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.